Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat ini, kita niatkan i'tikaf insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Masih di bab akhlak, Al-Faslus Sadis, fasal ke-6, fi khuluqir rahmati, tentang akhlak rahmat. Rahmat apa artinya rahmat? Kasih sayang secara umumnya ya. Rahmat adalah kasih sayang. Jadi diantara akhlak yang diajarkan oleh Nabi adalah rahmat, kasih sayang. Al-muslimu rahimun. Seorang muslim adalah orang yang penyayang. Rahim. Jadi sifat dasar muslim adalah rahim. Siapapun muslim maka dia pasti penyayang. Maka ya, tidak mungkin ada muslim itu teroris. Ya, al-muslim rahim. Muslim itu adalah penyayang. Warahmatu khuluqun min akhlaqih. Dan rahmat, berkasih sayang itu adalah satu di antara akhlaknya muslim. Jadi hanya satu di antara sekian banyak akhlaknya muslim itu adalah rahmat, menunjukkan kasih sayang. Man sya'ur rahmati safa'un nafsi wa taharatur ruh. Kenapa bisa dinyatakan demikian? Karena sumbernya rahmat itu, tempat munculnya rahmat itu adalah safa'un nafsi, kebersihan jiwa, wa taharatur ruh, serta sucinya ruh, sucinya jiwa. Wal muslim, dan seorang muslim, bi'ityanihi al khaira, dengan ia melakukan kebaikan, wa amalihi salih, karena sebab amal solehnya, wabti'adihi anisyar, karena sebab dia menjauh dari segala hal yang dipandang buruk dalam agamanya, wajtinabihi al-mafasida, dan menjauhinya dia si muslim tadi terhadap segala mafsadat, hal yang tidak menimbulkan maslahat. Artinya segala sesuatu yang dapat merugikan baik dirinya ataupun orang lain. Huwa daiman fi taharati nafsin wa tibi ruhin. Maka dengan demikian bahwa si muslim itu
Ya, muslim yang kepribadian disebut tadi selalu mengerjakan kebaikan, selalu melakukan amal saleh, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk, menjauhkan diri dari perilaku yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Berarti ruhnya muslim itu, jiwanya muslim itu selalu dalam keadaan bersih. Sementara jiwa yang bersih tadi itu adalah menjadi sumber tempat keluarnya sifat rahmat. Gitu. Maka kalau ada muslim yang bengis, kalau ada muslim yang tidak menunjukkan rahmat, berarti tadi perlu dipertanyakan seperti apa kehidupan muslimnya itu, keislamannya. Kan tadi disebut yang menjadikan muslim itu jiwanya bersih adalah bi'ityanihi al-khair wa amalihi salih wa ibti'adihi 'anil syarr wa ijtinabihi al-mafasid, ya. Mengerjakan selalu kebaikan, beramal saleh, menjauhkan diri di hal yang buruk, yang dipandang buruk dalam agamanya, yang ukuran baik buruknya adalah standarnya bersumber pada Quran dan Sunnah, pada kebenaran nilai-nilai agama, bukan baik buruk berdasarkan akal dan perasaan, ya. Gitu. Tapi ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Wal muslim tadi, wa man kana hadza haluhu fa innar rahmata la tufariqu qalbah. Maka siapa saja orang yang keadaan dirinya seperti itu, maka sifat rahmat itu tidak akan bisa berpisah dari dirinya. Udah dipastikan orang yang muslim yang menjalankan ajarannya seperti itu, ajaran Islamnya dengan baik, pasti dia penyayang. Maka tadi di awal sudah dinyatakan al-muslim rahimun, ya. Jadi rahmat tidak akan bisa berpisah dari rahmat. Dalam arti di sini adalah sifat yang bagian dari akhlak. Tentunya bukan rahmat bagian dari sifat Allah, ya. Allah Ar-Rahim salah satunya, Allah yang Maha Penyayang. Tetapi kasih sayangnya seorang muslim itu bagian dari rahmat Allah tentunya. Dan tentu kasih sayangnya seorang hamba tidak sama dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu diragukan kasih sayangnya. Allah itu sangat menyayangi kita. Buktinya Allah sayang kepada kita bahwa Allah telah menjadikan kita mengenalnya. Buktinya Allah sayang pada kita, Allah menjadikan kita tunduk patuh pada perintahnya. Buktinya Allah sayang kepada kita, Allah pilih kita dari sekian banyak manusia menjadi manusia yang beriman. Bahkan ya, sayangnya Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sendiri, ya. Jadi satu saat Rasulullah SAW dihadapkan pada tawanan perang. Ada salah seorang ibu dari tawanan itu yang berkeliling. Nah, dalam satu versi dia mencari anaknya. Di versi yang lain, setiap kali dia menemukan anak kecil di tengah-tengah tawanan itu, segera dia akan peluk anak itu, didekapnya dan disusuinya. Artinya bukan cuma anak dia, siapa aja terlihat ada anak itu nangis pengen nyusu, dia nggak peduli itu anak siapa. Naluri seorang ibu gitu, naluri seorang ibu yang penyayang, siapapun dia pasti lihat anak kecil kehausan akan didekap, nggak peduli itu anak siapa, dipeluk, disusui. Lalu Nabi mengatakan begini ketika para sahabat menyaksikan fenomena itu. Apakah menurut kalian perempuan ini sanggup melemparkan anaknya ke dalam api
Maka para sahabat pun mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Rasul baru menyampaikan pesannya, ketahuilah bahwa Allah itu jauh lebih sayang pada kalian daripada si ibu tadi kepada anaknya. Kalau begitu, sudikah kiranya kita membalas cintanya Allah? Ya kan? Caranya taati perintahnya. Dan jadilah kita salah satu di antara makhluk yang memiliki sifat rahmat, karena Allah sayang pada orang-orang yang penyayang. Nanti kita lihat hadisnya. Walihada kana al-muslimu yuhibbur rahmata wa yabdhuluha wa yusi biha wa yad'u ilaiha. Maka oleh karena itu seorang muslim sifat pribadinya adalah orang yang akan selalu senang dengan rahmat, selalu senang dengan sifat kasih sayang, bahkan rela mengorbankan itu untuk orang lain. Inilah yang akan selalu diwasiatkannya kepada siapapun, ya, tawasi bis sabri, ya, wa tawasi bil haq, atau dalam ayat lain apa, ya, bil marhamah ini. Nah, ini semua untuk membenarkan apa yang dinyatakan Allah di surat Al-Balad. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Allah katakan, kemudian dia itu termasuk orang yang beriman. Bukan hanya beriman, tapi saling berwasiat dengan penuh kesabaran dan saling berwasiat dengan penuh kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah ashabul maimanah. Siapa dia? Golongan kanan. Siapa mereka? Orang-orang yang akan menerima buku catatan amalnya dari sebelah kanan atau dengan tangan kanan sebagai pertanda bahwa dia akan menjadi penghuni surga, sekalipun derajatnya di bawah golongan as-sabiqun, ya kan? Di Al-Waqiah ada 3 kan? Nah, yang paling tinggi itu adalah as-sabiqun. Tuh, yang lebih dulu masuk surga. Mungkin mereka adalah kelompok yang masuk surga tanpa hisab, ya. Untuk masuk derajat as-sabiqun beratlah, kuotanya sedikit. Nah, tapi kalau untuk masuk ashabul maimanah, insyaallah, ya, insyaallah kuotanya besar. Sullatun minal awwalina wasullatun minal akhirin. Yang termasuk golongan kanan itu nanti adalah kelompok besar berasal dari kalangan terdahulu dan juga kelompok besar berasal dari kalangan orang yang datang kemudian, sehingga ashabul maimanah adalah menjadi mayoritas penghuni surga. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Wa qaulihi, dan juga firman atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu di surat Al-Balad, ya, ayat 17. Wa amalan biqaulil Mustafa, serta sifat muslim rahmat ini adalah juga mengamalkan sabdanya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah itu hanyalah menyayangi di antara hamba-hambanya. Siapa yang disayangi itu? Ar-ruhama, para penyayang. Pakai innama untuk membatasi, ya. Allah itu hanyalah sayang kepada hambanya, tetapi siapa yang disayangi Allah? Ar-ruhama, orang-orang yang penyayang.
Ini orang-orang yang penyayang, memiliki sifat rahmat. Ya. Apa sih cirinya nanti kita lihat ya. Apa cirinya orang itu punya nilai rahmat, punya akhlak rahmat itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu, lanjutkan dasar-dasarnya dulu. Nah, jadi yang kedua dasarnya adalah sabda Nabi, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Wa qaulihi, dan juga sabdanya Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah siapapun yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Bahasanya begitu. Irhamu man fil ardi. Tunjukkan kasih sayang pada siapapun yang ada di bumi ini, maka niscaya yang di langit dia akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Siapa man fis sama itu? Ya, kalau yang dimaksudkan langit itu bukan langit yang dimaksud sebagai lapisan yang ada di luar bumi, sebagai tempat tertentu yang ada 7 lapis, tapi langit yang dimaksud itu adalah kedudukan yang tinggi, artinya begitu. Maka man fis sama ya bisa diartikan Allah, ya. Karena kalau yang disebut langit itu adalah yang ada 7 lapis, itu yang lapisan satu dengan lapisan kedua dan berikutnya, setiap lapisan itu jarak jauhnya adalah perjalanan 500 tahun kata Nabi. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau memang Allah ada di situ berarti Allah membutuhkan tempat. Sedangkan zatnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka Allah tidak membutuhkan tempat. Itu. Jadi Allah bukan di langit. Di mana dong? Wallahu a'lam. Ya. Allah tidak membutuhkan tempat. Makanya ketika ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya kesan memberikan sifat bagi Allah yang serupa dengan makhluk, nah para ulama khususnya dari kalangan ulama khalaf berusaha untuk mentakwil, untuk menghindari kesalahpahaman orang-orang awam. Jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti Allah bersemayam di atas aras, jangan lalu dibayangkan seperti raja itu di atas singgasananya. Enggak begitu, ya. Tidak seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Nah, jadi Allah itu artinya kalau man fis sama dalam keterangan lain yang dimaksud adalah para malaikat, karena penduduk langit itu adalah para malaikat. Jadi orang yang di buminya dia menyayangi siapapun yang ada di bumi ini, maka dia akan disayangi oleh para malaikat Allah. Mau disayang oleh malaikat? Kan ada orang itu yang terkenal di langit walaupun dia tidak terkenal di bumi. Oh, di bumi mah nggak populer namanya, tapi di langit banyak disebut oleh malaikat namanya. Nah ini, nah orang begitu nggak akan banyak nongol di TV, ya. Ya, jadi orang seperti itu tidak akan banyak itu dikenal orang. Bahkan ya salah satunya adalah seperti yang disebut Nabi Uwais Al-Qarni, khairut tabi'in itu, ya, sebaik-baik tabi'in. Disebut tabi'in walaupun hidupnya sejaman dengan Nabi, karena tidak pernah ketemu Nabi sampai Nabi wafat. Uwais itu tinggal di Yaman. Itu adalah khairu tabi'in dan termasuk orang yang terkenal di kalangan penduduk langit walaupun tidak dikenal di kalangan penghuni bumi ini, karena Uwais setiap kali dia selalu pindah-pindah. Setiap kali datang di satu tempat lalu dikenal orang karena doanya mustajab, dia akan segera pergi. Oh, kalau kita mau langsung praktek kan? Oh. Buka layanan itu, layanan doa. Nah, Uwais nggak mau gitu. Itu bahkan Umar bin Khattab itu mau menjamin
mau diberikan dari Baitul Mal, menolak Uwais, tidak mau. Ya, dia lebih memilih hidupnya seperti itu. Nah, dan biasanya mereka itu adalah ahli ibadah, dan salah satu sifatnya mereka adalah penyayang, peduli pada siapapun. Terbukti karena Uwais orang yang sangat sayang kepada ibu, ya. Itu ibunya luar biasa. Kemudian wastirsyadan biqaulihi alaihi salatu wassalam, juga sifat rahmat ini merupakan petunjuk dari sabdanya Nabi yang lain, man la yarhamu la yurhamu, siapa orang yang tidak menunjukkan kasih sayang maka dia tidak akan disayangi orang. Ini nih pernyataan Nabi kepada seorang namanya Al-Aqra bin Habis. Nabi saat itu sedang menciumi cucunya. Nah, ada Aqra lewat, ya, berkomentar dia, ya Rasulullah, kalau bahasa kita sampai segitunya menciumi cucu itu, ya. Saya aja punya anak 10 di rumah, nggak ada yang saya ciumi itu. Gitu amat sih, gitu. Saya anak 10 itu di rumah nggak ada yang saya ciumi. Nah, maka kata Nabi, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menunjukkan kasih sayang, dia tidak akan disayangi orang. Oh, singkat aja pernyataan Nabi. Oh, siapa yang tidak menunjukkan kasih sayang, dia nggak akan disayangi orang. Man la yarham la yurham. Juga sabdanya Nabi, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Auzubillah. La tunza'ur rahmah illa min syaqiyyin. Sifat rahmat, sifat kasih sayang itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Masya Allah. Jadi artinya orang yang di hatinya tidak ada rahmat, gitu, selalu melihat orang itu dengan kebencian, selalu melihat siapapun itu dengan, ya, bengis, begitu, tidak ada kasih sayang, tidak pernah merasa iba kepada orang lain, tidak pernah merasa simpati kepada orang. Hati-hati, ya. Nauzubillah, karena kata Nabi, perasaan rahmat tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Maksudnya celaka nanti di akhirat, syaqi. Wa tahqiqan liqaulih, juga rahmat ini merupakan perwujudan dari sabda Nabi, matsalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman itu fi tawaddihim, dalam hal mereka saling mencintai, wa tarahumihim, dalam hal mereka saling berkasih sayang, wa ta'atufihim, dalam hal mereka saling menaruh simpati. Ta'atuf itu, jadi ta'atuf itu ada ikatan batin yang mengikat satu sama lain antara mukmin satu dengan mukmin lainnya, sehingga ada kepedulian yang besar. Ketika seorang mukmin yang satu mengalami penderitaan, mukmin yang lain akan segera memberikan pertolongan. Itu ta'atuf namanya. Ya. Nah, dalam keadaan mukminin seperti itu, ya, kata Nabi, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling menaruh simpati, itu kamasalil jasad. Perumpamaannya seperti satu jasad, satu tubuh. Bagaimana maksudnya? Idzashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Ini riwayat Imam Muslim. Apabila ada satu anggota tubuh yang menderita, merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan. Dengan apa? Buktinya as-sahar wal humma, tidak bisa tidur dan demam. Ya. Jempol kaki cantengan,
Misalnya, tuh, tahu cantengan ya? Bernanah lagi, aduh, itu nyut. Jempol kakinya yang sakit, tapi yang merasakan seluruh tubuhnya, ya. Matanya ikut nangis, tuh, malam nggak bisa tidur, mulutnya menggigil, nggak bisa tidur. Padahal yang sakit jempol kakinya jauh pada tuh ke mata itu. Kenapa? Ada ikatan satu dengan lain, anggota tubuh ini terikat karena satu jaringan. Begitu juga mukmin satu dengan mukmin lainnya, ada ikatan yang kuat. Apa pengikatnya? Iman. Bahkan ikatan ini ya lintas wilayah, lintas negara. Mau dimanapun mukmin disakiti, di negara manapun, maka mukmin dimanapun dia akan ikut merasakan penderitaannya. Ya, itu. Inilah masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Maka artinya tidak mungkin di masyarakat yang di situ adalah orang-orang muslim yang menjadi penduduknya, di mana satu dengan lainnya tidak peduli. Nah, ini berarti sifat ini perlu ditumbuhkan lagi dong, ya. Yuk kita saling peduli dengan sesama, ya. Caranya ya apapun yang kita lakukan selalu pikirkan orang lain. Itu artinya ya, mau melakukan apapun selalu kita mempertimbangkan, nah, apakah apa yang saya lakukan ini akan memberikan maslahat atau madarat pada yang lain. Insyaallah. Warahmatu wa in kanat haqiqatuha riqqatul qalbi. Dan rahmat ini sekalipun hakikatnya adalah merupakan buah dari kelembutan hati, wan itafan nafsi, serta kelembutan jiwa, al-muqtadi lil maghfirati wal ihsan, yang akan menuntut sikap pengampunan, memberikan ampunan dan berbuat baik. Fa innaha lan takuna daiman mujarrada atifatin nafsiyah la asara laha fil kharij. Akan tetapi sifat rahmat itu tidaklah semata-mata hanya sifat kejiwaan yang tidak memiliki dampak yang tampak secara lahir. Ada bekasnya yang tampak, kita bisa lihat secara lahiriah. Bal inna hadzatu asalin kharijiyah. Akan tetapi sifat rahmat ini memiliki asar, memiliki pengaruh yang tampak secara lahir. Ini maksud yang tadi saya sampaikan. Mana cirinya orang yang ada rahmatnya itu seperti apa, ya? Wa mazahira hakikiyah, serta kenyataan-kenyataan zahir yang hakiki, tampak nyata. Tajassama fiha fi alami syahadah, yang terwujud tampak bisa dilihat di alam syahadah. Alam syahadah itu alam yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Wa min asarir rahmah al-kharijiyah, dan di antara pengaruh dampak dari rahmat itu adalah al-afu ala dzizzillah, memaafkan orang yang bersalah. Tuh. Itu salah satu cirinya yang paling nampak. Kalau orang itu punya sifat rahmat, berarti dia itu akan bisa memaafkan siapapun yang bersalah pada dirinya. Maka tidak akan terucap dari pribadi seorang muslim pernyataan, catat ya, oh catat nih, saya nggak bakalan maafin dia. Waduh, nggak ada begitu ya, tidak ada seperti itu. Tapi salah satu asar, bekas ataupun pengaruh dari rahmat itu adalah mudah memaafkan, ya, mudah memaafkan.
Oh, nanti kita akan lihat ya bentuk nyatanya dari contoh kehidupan orang-orang terdahulu. Bahkan orang yang hari ini pun kita bisa melihat ya contoh nyatanya. Belum lama ada kasus Habib yang diperlakukan ya sangat tidak manusiawi. Tapi bagaimana bisa begitu dia datang ke rumahnya minta maaf malah dikasih hadiah itu. Ya. Nah, ini kan nggak mudah bisa begitu. Bukan mau cari sensasi apa yang beliau lakukan itu, tapi itulah sifat rahmat yang ada pada hatinya. Ya, sifat rahmat yang ada pada jiwanya. Dan bukan cuma satu, semua yang namanya waliullah itu begitu. Waliullah itu artinya orang yang dekat dengan Allah ya. Nah, siapapun bisa jadi wali Allah itu. Ya, insyaallah asal beriman beramal soleh, insyaallah. Ya, tapi kedudukan wali secara khusus ya tentu yang tahu hanya Allah. Baik. Kemudian apalagi di antara bentuk nyata yang merupakan penjelmaan dari rahmat adalah wal maghfirah li sahibil khati'ah, memberikan ampunan kepada orang yang bersalah. Tadi sudah. Wa ighasatul malhub, memberikan pertolongan kepada orang yang datang mengadu. Jadi kalau ada orang datang mengadu, orang yang memiliki sifat rahmat, maka dia tidak akan membiarkan orang itu terlantar, akan ditolong. Ighasatul malhub. Wa musa'adatud dhaif, membantu orang yang lemah. Ya, siapapun kalau melihat ada orang yang lemah, orang yang punya rahmat di hatinya, dia akan bantu, dia akan tolong. Ya, lemah secara fisik ataupun lemah secara kejiwaan. Ada orang yang lemah, susah untuk memahami. Ya, misalnya diterangkan berkali-kali nggak ngerti-ngerti, maka orang yang punya sifat rahmat tidak akan marah, tidak akan marah. Ya, justru sabar dia menyampaikan dan mengajarinya. Inilah rahmat. Ya, jadi rahmat itu buahnya yang tampak dan itu muncul bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat, dengan sendirinya. Kepedulian itu, ingin memaafkan, ingin menolong, membantu yang lemah itu. Apalagi kemudian berikutnya wa it'amul ja'i', memberi makan orang yang lapar. Jadi setiap mengetahui ada orang yang kelaparan, orang yang punya sifat rahmat, nah, dia nggak akan membiarkan itu. Nah, ingat kisah Ali bin Abi Thalib dan keluarga, ya, yang diabadikan di Al-Quran, dipuji oleh Allah itu, dimana satu saat Ali itu anaknya sakit, Hasan Husain sakit. Lalu Ali bernazar, jika Allah menyembuhkan kedua anaknya, maka mereka semua sekeluarga akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan ternyata dikabulkan nazarnya, disembuhkan oleh Allah Hasan dan Husain. Mulailah besok mereka siap untuk berpuasa. Sahur tidak ada apa-apa, nggak ada makanan, tidak ada kurma. Mereka hanya sahur dengan air saja. Maka siang harinya Ali bekerja pada seorang Yahudi. Dengan upahnya dia dapat belikan upah itu dengan tepung gandum yang akan dibuat roti oleh istrinya. Setiap hari itu selama 3 hari bawa gandum, dibikin roti, dapat 5 roti pas satu-satu tuh. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan 1 orang budaknya. Begitu mau buka, udah maghrib, siap mau makan nih, masing-masing udah pegang 1 roti. Di depan rumah terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata begitu dilihat, nah, ada yang minta-minta. Ali nggak banyak mikir, langsung dikasih rotinya. Tuh, Sayyidina Ali. Yang 4 orang yang di dalam melihat Sayyidina Ali melakukan itu, nggak diomelin tuh.
Ngapain dulu gitu kali? Kita aja nggak punya. Tidak, justru keempat-empatnya memberikan itu rotinya untuk orang tadi. Akhirnya mereka buka hanya dengan air minum saja. Dan itu terulang 3 hari berturut-turut. Setiap mau buka pasti ada orang minta-minta. Ini terkait juga dengan akhlak isar ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sedang kesulitan. Ini juga ada hubungannya dengan sifat rahmat. Sifat rahmat itulah yang mendorong Sayyidina Ali untuk mau melakukan itu. Nggak peduli mau omongan orang apapun, tapi saya nih nggak tega lihat dia kelaparan gitu. Itu rahmat ya, kasih sayang. Kemudian apa lagi? Wakiswatul ari, memberi pakaian orang yang telanjang. Maksudnya telanjang tuh nggak mesti telanjang bulat, tapi artinya orang yang tidak punya pakaian. Itu. Jadi lihat orang mungkin pakaiannya compang-camping tuh pengen ngasih, ya, pengen memberikan. Nanti ada contohnya itu dalam kisah nyatanya, ya. Jadi ada salah satunya cucu Rasul, ya, kalau tidak salah, nanti kita akan lihat ya, bagaimana dia dengan begitu cepatnya melepas baju yang dikenakannya dan diberikan kepada orang itu. Dan kita tahu Rasul juga begitu kan sifatnya. Apalagi mudawatul marid, mengobati orang sakit, wa muwasatul hazin, membantu orang yang sedang bersedih. Kullu hadhihi min asarir rahmati wa ghairuha katsir. Semua yang disebutkan tadi itu adalah merupakan asar, dampak yang nyata dari sifat rahmat, dan yang lainnya masih banyak yang tidak disebutkan. Ya seperti itulah ya. Ya rahmat itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus mikir dulu, tanpa berpikir panjang, langsung spontan, karena ini akhlak. Jadi yang namanya akhlak itu perilaku yang muncul secara tiba-tiba tanpa harus berpikir terlebih dahulu, tanpa harus mikir apa untung ruginya. Nah itu akhlak ya. Langsung aja ketika misalnya kita pegang uang, ada orang datang membutuhkan bantuan, ya nggak banyak mikir gitu, udah langsung dikasih. Ada yang begitu? Ada, walaupun nggak banyak ya. Nggak banyak itu. Nah, cuma memang di satu sisi kadang-kadang kita dihadapkan pada dilema, terutama kalau kasusnya pengemis ya. Bagaimana dengan pengemis yang datang meminta-minta? Apalagi dengan kenyataan bahwa fenomena yang ada di kita itu banyak orang yang mengemis itu bukan karena butuh, tapi karena memang mata pencahariannya itu. Rumahnya di kampungnya mewah itu. Malah ada yang dipergoki pengemis punya sopir ya, turun dari mobil. Iya, itu terbukti nyata itu. Nah, lu gimana dong dengan para pengemis itu yang suka datang ke rumah atau bahkan di jalanan begitu? Apa ditanya dulu, diinterogasi? Ya nggak mungkin juga dong. Ya nggak mungkin juga, masa diinterogasi gitu. Nah, maka dalam keadaan demikian tentu kembali kepada hati kita yang mengukur. Istafti qalbak, kata Nabi, minta fatwa pada hatimu. Hatimu yang bisa ngukur kira-kira orang ini jujur apa enggak. Ya kita kan bisa lihat lahiriah. Kalau kelihatan orangnya masih muda, masih kuat bekerja, ya, masih bisa cari duit, bukan dengan mengemis, sehat lagi, ya nggak perlu dikasih lah. Tapi kalau kelihatan secara lahiriah, memang kondisinya juga itu secara lahir sulit untuk bisa bekerja, mencari uang, boleh dibantu, ya. Lah kalau kenyataannya nggak demikian bagaimana?
Kalau ternyata dia pura-pura bagaimana? Berarti salah sasaran dong gitu. Hah? Umpama ya, karena misalnya saking lihainya dia menipu orang. Kan banyak tuh yang pura-pura buntung kakinya, yang pura-pura luka itu. Sampai kita itu iba ngelihatnya kayak luka beneran. Ternyata cuma dibuat-buat itu. Ada yang kakinya dilipat itu, celananya berlapis-lapis. Masya Allah. Ya, terlepas kenyataannya kita tertipu atau tidak. Ada satu riwayat muttafaq alaih. Ada seorang laki-laki, dia mengatakan, la atasaddaqanna bisadaqah. Saya akan bersedekah. Maka dia pun keluar dari rumahnya membawa sedekah yang sudah diniatkannya. Ternyata fawadha'aha ala sarik. Ternyata dia memberikan sedekahnya itu kepada seorang pencuri. Copet yang dia kasih itu, pencuri yang dia kasih sedekah itu. Ya, fa asbahu yatahaddatsun. Maka orang-orang pun riuh semua memberikan komentar. Apa komentar mereka? Wih, tadi malam ada pencuri yang dikasih sedekah. Tusuddika ya, as-sarik. Ada pencuri yang dikasih sedekah. Apa kata orang itu? Dia tidak banyak berkomentar, tidak marah dengan komentar orang itu. Allahumma lakal hamd. Itu aja yang dikatakannya. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Aku hanya niat sedekah karenamu, mencari ridhomu. Ya, salah sasaran itu bukan salahku. Aku nggak tahu kalau dia pencuri kan itu. Nah, jadi catatannya adalah bahwa dia tidak tahu kalau dia itu pencuri. Ya kalau tahu mengapa dikasih. Lalu setelah itu dia katakan, la atasaddaqanna bisadaqah. Aku akan sedekah lagi. Fa kharaja bisadaqatihi. Dia pun keluar dari rumahnya membawa sedekahnya. Fa wada'aha ala zaniyah. Ternyata kali ini, kali yang kedua, dia memberikan sedekahnya kepada seorang wanita pezina. Pelacur dia kasih. Malam tuh, ya. Karena malam dia selalu sedekahnya itu malam. Fa asbahu yatahaddatsun. Ya, tusuddika al-lailata 'ala zaniyah. Tadi malam seorang pezina dikasih sedekah. Itu kan maksudnya apa? Meledek kan? Masa ada sedekah dikasih untuk pezina gitu? Apa yang dikatakan orang tadi? Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, bagimu segala puji atas sedekahku untuk seorang pezina itu. Nggak bosan dia, la atasaddaqan nabi sadaqah. Saya akan sedekah lagi. Dia keluar lagi bawa sedekahnya. Fa wada'aha ala ghaniyin. Yang ketiga, ternyata sedekahnya ini dikasih pada orang kaya. Ya mungkin nggak ketahuan orang kayanya ya, tampaknya kayak orang miskin kali itu, koloran kemana-mana itu. Hanya dikasih sedekah nih. Riuh lagi orang berkomentar. Ada orang kaya dikasih sedekah. Apa kata orang tadi? Allahumma lakal hamdu ala sarik wa ala zaniyah wa ala ghani. Ya Allah, bagimu segala puji atas sedekahku yang kuberikan kepada pencuri, kepada pezina, dan kepada orang kaya. Ya, aku tidak tahu semua itu kan. Ternyata begitu dia tidur, di dalam tidurnya dia bermimpi ada yang menegurnya, mengatakan, adapun sedekahmu kepada si pencuri,
maka sedekahmu itu boleh jadi akan menjadikan dia tobat dari perbuatan mencurinya. Adapun sedekahmu kepada pezina boleh jadi akan menjadi sebab dia berhenti dari zinanya. Adapun sedekahmu kepada orang kaya boleh jadi dia akan mengambil pelajaran darimu dan menjadi orang yang gemar bersedekah. Jadi tidak ada yang rugi buat orang beriman mah, selama niatnya baik, tulus, sekalipun salah sasaran. Yang penting dasarnya tidak tahu, ya. Insyaallah, ya. Jadi dasarnya karena kepedulian kita, rahmat tadi, ya udah kasihlah. Baik, itu dulu sementara. Nanti insyaallah masih ada gambaran-gambaran rahmat yang tampak dalam kehidupan nyata. Kita akan lihat dalam beberapa kisah nanti, ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.